Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmalia Agustin Rahma dengan NIM 114040013 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan. Yang pertama itu mengenai riset aksi. Riset aksi disebut juga sebagai action research, yang merupakan riset yang didasarkan pada aksi nyata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memecahkan suatu masalah dan juga merancang berbagai program-program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, fasilitator. Fasilitator ini merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada sekelompok orang dalam memperlancar proses komunikasi, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Nah, seorang fasilitator ini bukanlah seseorang yang hanya bertugas memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, atau apapun itu kepada sekelompok orang tersebut, namun fasilitator ini juga harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi di masyarakat. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan partisipan. Nah, partisipan ini merupakan seseorang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan atau bisa juga disebut dengan pemeran serta. Dan yang terakhir, lobby merupakan suatu upaya dalam melakukan pendekatan secara tidak resmi dalam rangka merancang suatu perundingan, dan apabila lobby ini berjalan dengan lancar atau dengan baik, maka diyakini akan menghasilkan perundingan yang sukses pula. Lalu negosiasi. Negosiasi ini merupakan bentuk pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur atau mengemukakan pendapat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa relasi belajar riset aksi itu harus subjek-subjek? Nah, mengapa demikian? Karena di dalam riset aksi itu terdapat dua subjek, di mana subjek yang pertama itu merupakan seorang peneliti dan subjek yang kedua itu merupakan masyarakat itu sendiri, di mana subjek tersebut merupakan sebagai pelaku aktif yang terlibat dalam proses penelitian tersebut terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi sendiri di masyarakatnya gitu. Jadi subjek yang diteliti itu menjadi partisipan dalam proses penelitian yang bersama peneliti dalam proses perubahan. Nah, subjek-subjek ini juga memiliki hubungan keterlibatan dalam memikirkan permasalahan, mencari alternatif permasalahan, mengambil keputusan tentang tindakan, lalu melakukan tindakan, serta menilai hasil serta proses dari tindakan dalam mewujudkan sebuah tujuan di masyarakat tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, saya akan memaparkan mengenai siklus riset aksi dari Sisdamas, yang mana siklus ini memiliki tahapan-tahapan yang diantaranya yang pertama itu ada soswal atau sosialisasi awal dan juga RW atau rembuk warga. Nah, pada soswal ini dilakukan pada pertemuan formal pertama yang dilakukan oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Nah, pada soswal ini juga ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, yang pertama itu observasi dan transek, di mana observasi dan transek ini seorang peneliti itu harus keliling daerah yang akan dilakukan riset aksi tersebut, misalnya mengelilingi RT, RW, kampung atau desa tersebut gitu. Lalu yang kedua itu ada soswal tingkat basis. Nah, di tingkat basis ini yaitu misalnya pada tingkatan RT dan juga RW. Lalu yang ketiga soswal pada tingkat desa. Setelah melakukan tahapan-tahapan yang barusan disebutkan, maka akan ditemukanlah hasil dari
transek yang telah direkam oleh peneliti tersebut. Nah, kemudian hasil tersebut itu dibawa nanti saat rembuk warga atau RW. Nah, RW ini merupakan proses atau upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan program pemberdayaan bersama peserta, misalnya PLT, KKM, atau PKM Sisdalmas. Dalam rembuk warga ini ada kesepakatan yang mana di dalamnya itu, di dalam rembuk warga ini ada menerima, komitmen, dan juga melakukan aksi. Lalu yang kedua ada tahapan refleksi sosial atau REFSO. Nah, REFSO ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi masalah. Jadi pengidentifikasian masalah ini tidak dilakukan oleh seorang peneliti, melainkan oleh masyarakatnya itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk mencari akar masalah, di mana dengan menentukan fenomena sosial dari masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga itu untuk menentukan indikator keberdayaan menurut masyarakat. Lalu yang selanjutnya untuk adanya harapan masyarakat. Nah, harapan di sini itu baik harapan masyarakat terhadap dirinya sendiri atau harapan masyarakat terhadap lingkungannya atau masyarakat sekitarnya, ataupun harapan masyarakat terhadap pemerintahan di daerahnya tersebut. Lalu untuk menyusun RKTL. Pada tahapan yang ketiga ada tahapan pemetaan sosial atau PESO, di mana apabila pada tahapan refleksi sosial tersebut belum terrefleksi, maka dilakukan lagi pada tahapan pemetaan sosial. Nah, pada tahapan pemetaan ini dengan cara menggali potensi yang ada di masyarakat, misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi. Data-data yang dibutuhkan dalam pemetaan sosial ini yaitu diantaranya yang pertama ada potensi. Sebagaimana yang telah tadi disebutkan bahwa potensi di sini yaitu data potensi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonominya. Lalu yang kedua itu data masalah yang terjadi di masyarakat, di mana masalah-masalah ini merupakan sebuah data dari tahapan pemetaan sosial ini. Lalu yang terakhir ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan apa saja sih yang ada dan yang dibutuhkan masyarakat dalam mengatasi masyarakat tersebut. Yang keempat ada tahapan pengorganisasian masyarakat, di mana orgamas ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat tersebut, seperti misalnya lembaga pemberdayaan desa atau LPMD atau MUI, atau bisa juga lembaga DKM atau ibu-ibu PKK, Karang Taruna, dan lain-lain sebagainya. Tahapan yang kelima yaitu perencanaan partisipatif atau CANTIF dan juga sinergi program atau SIPRO. Nah, pada perencanaan partisipatif ini untuk merekap data dan ditabulasi terhadap masalah yang ada di masyarakat oleh orgamas tersebut. Lalu untuk merekap data hasil proses oleh orgamas juga, dan menentukan skala prioritas di mana mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya untuk membuat rencana tahunan, mana yang akan dibuat terlebih dahulu per tahunnya. Lalu menentukan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan jangka pendek. Dan yang terakhir untuk menyusun RKTL atau rencana kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya ada juga sinergi program atau SIPRO, di mana tahapan ini yaitu adanya kerjasama dengan swasta dan juga pemerintah dengan cara menerapkan kegiatan yang disusun di dalam proposal untuk menggalang keswadayaan warga, atau bisa juga
bekerja sama dengan Musrenbang. Dan yang tahapan keenam yaitu pelaksanaan program atau PEPRO, di mana tahapan ini untuk membentuk organisasi pemelihara dan juga pembagian tugas seperti dibagi menjadi beberapa tim, misalnya tim pelaksana atau tim pengawas. Dan saat pelaksanaan program juga dibutuhkan pula sosialisasi kegiatan dan dilandaskan secara partisipatif. Lalu yang terakhir ada tahapan monitoring dan evaluasi atau MONEV, di mana MONEV ini dilakukan untuk refleksi bersama terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nomor 4 yaitu mengenai kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan juga tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, jika ditinjau dari kisah Nabi Yusuf yang telah ditonton, maka dapat disimpulkan bahwa di balik cobaan-cobaan atau kepedihan-kepedihan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf ini, yang dirasakannya itu sedari kecil, dan juga di balik sifat Nabi Yusuf yang tentunya memiliki sifat yang rendah hati, pemaaf, maka di balik itu semua tentu ada hikmahnya. Saat ia diasingkan oleh keluarganya sendiri, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pertolongan dan juga perlindungan kepada Nabi Yusuf tersebut, dan pertolongan ini dilakukan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat-malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Yusuf tersebut bahwasannya Yusuf tersebut akan menjadi penerus Nabi selanjutnya. Nah, Nabi Yusuf ini diberi tugas untuk menyampaikan pesan dakwahnya di kota Mesir. Dalam hal tersebut, tentunya Nabi Yusuf itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan pesan dakwah yang akan disampaikan kepada masyarakat Mesir, yang mana dalam berdakwahnya Nabi Yusuf itu bukanlah merupakan hal yang mudah. Tentu banyak cobaan-cobaan yang dihadapi, seperti misalnya mendapat hinaan, mendapat tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan Nabi Yusuf juga selalu bersabar dalam menghadapi cobaan yang ia dapatkan, karena ia yakin bahwa dalam menghadapi semua cobaan itu, bahwa dirinya bisa membuat penduduk Mesir itu menjadi penduduk Mesir yang sejahtera lewat dakwah pemberdayaannya sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tahapan-tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu diantaranya yang pertama itu pada saat beliau melakukan perjalanan dari Kanaan menuju Mesir, dan disitulah Nabi Yusuf mulai menjalankan dakwahnya dari mulai hal-hal yang terkecil, seperti ketika terjadinya suatu peristiwa, beliau selalu menyangkut pautkan hal tersebut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Yusuf alaihi salam ini tiba di kota Mesir, Nabi Yusuf ini masih menjadi budak, dan masih banyak orang-orang atau masyarakat Mesir yang tidak suka terhadap beliau, yang akhirnya ia mendapatkan tuduhan atau beliau itu difitnah, dan kemudian Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun Nabi Yusuf berada di dalam tahanan atau di dalam penjara, Nabi Yusuf masih melakukan dakwah melalui pemberdayaannya kepada kaum-kaum yang lemah yang ada di dalam tahanan tersebut, dengan cara selalu mengasihi mereka. Bagi Nabi Yusuf alaihissalam ini, merawat manusia itu bagaikan merawat bunga, yaitu dengan penuh kesabaran, hati-hati, kasih sayang, maka manusia tersebut juga akan tumbuh dengan baik dan juga berakhlak yang baik pula. Sama halnya dengan merawat bunga. Setelah sekian lama dan bertahun-tahun Nabi Yusuf menekam di dalam tahanan, namun Nabi Yusuf ini selalu memiliki keyakinan. Nah, dengan keyakinan tersebut dan atas mukjizat yang ia miliki,
dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf tersebut dibebaskan. Nah, mukjizat yang dilakukan Nabi Yusuf ini yaitu beliau bisa menakwilkan mimpi. Nah, dari kemampuan Nabi Yusuf tersebut dalam menakwilkan mimpi seorang raja Mesir, maka seorang raja Mesir ini mempercayai Nabi Yusuf, dan kemudian beliau membebaskan Nabi Yusuf dari dalam penjara tersebut. Dari kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam dalam penakwilan mimpinya dari mimpi Raja Amunhatib ini, maka beliau dipercayai oleh raja tersebut untuk menjadi pemerintah atau bendahara di kota Mesir dalam mengatasi masalah yang akan dihadapi. Kemudian dalam dakwah pemberdayaannya juga, Nabi Yusuf alaihissalam ini yang dilakukan beliau adalah pada saat masa kemarau atau masa paceklik tersebut dengan cara memberi makanan kepada orang-orang miskin yang kelaparan secara gratis. Banyak pula orang-orang yang berdatangan menemui Nabi Yusuf untuk meminta bantuan. Dari hal tersebut, Yusuf memiliki kekuasaan di Mesir dan mengatur semua masalah yang akan dihadapi di kota Mesir tersebut. Kemudian dari hal tersebut itu banyak orang yang mempercayai Nabi Yusuf sebagai nabi dan mulai juga mengikuti ajaran Nabi Yusuf, dan mereka mulai meninggalkan kuil atau kerajaan tersebut dan tidak menyembah lagi dewa. Dan akhirnya banyak penduduk Mesir pun yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Yusuf, akhirnya mensahkan agama Mesir dengan tauhid. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari soal UTS risitaksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.